Kita masih mengikuti jalannya sidang lanjutan pada kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Ada 7 orang saksi yang dihadirkan dari 10 orang yang dipanggil. Ketujuh orang tersebut adalah Aditya Cahya, Ari Cahya Nugraha, Munafri Bakhtiar, Tomser Kristianata, yang keempatnya merupakan anggota polisi. Lalu ada Marzuki, ada Abdul Zafar, ada Supriyadi yang kemudian memenuhi panggilan permintaan menjadi saksi pada hari ini. Adapun Marzuki dan Abdul Zafar merupakan security di Komplek Duren 3, sementara Supriyadi merupakan buruh harian lepas yang ikut dipanggil pada hari ini. Sementara ada 3 orang yang tidak bisa hadir, yang diketahui merupakan adalah Ketua RT 05 RW 01 Komplek Polri Duren 3, Maijen Purnawiran Seno Soekarto, dan juga ada pekerja harian lepas dari Divisi Propam Polri, ada Arianto yang tidak bisa hadir, padahal keduanya merupakan 2 orang saksi tambahan dari 8 saksi yang kemarin sudah bersaksi di sidang Irfan Widianto. Sementara Chong Jiu Fung alias Afung selaku pengusaha CCTV juga tidak bisa hadir dalam sidang pada hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk memperbolehkan sidang ini disiarkan secara langsung namun tanpa suara untuk menghindari adanya rekayasa informasi atau perubahan informasi dari para saksi yang nantinya akan dihadirkan. Itu yang dikhawatirkan akan terjadi jika kemudian audio atau suara dari sidang kali ini diperdengarkan secara luas atau secara live pada hari ini di persidangan. Kita tahu bahwa Ari Cahya Nugraha, salah satu anggota polisi, juga sempat bersaksi, dan hari ini AKBP Ari Cahya Nugraha alias Aceh ini kembali bersaksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dia juga kemarin hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu dia mengungkapkan wajah mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo ini sempat memerah dan terlihat sangat marah saat pertama kali ditemui usai tewasnya Brigadir Yosua. Berikut keterangannya. Aspol Duren 3. Baik, artinya selanjutnya saksi bersama terdakwa datang ke rumah Pak Verdi Sambo? Iya. Sampai situ sekira pukul? 18.30 atau 18.45. 30. Sampai di situ, apa selanjutnya yang saksi lakukan? Sampainya di sana, terdakwa hanya di luar saja. Terdakwa berdiri di luar ya? Terdakwa di luar. Ya. Terdakwa di luar, saya tidak tahu aktivitasnya apa, karena saya pribadi yang dipanggil oleh Pak FS. Saya masuk lewat pintu samping. Kurang lebih setelah saya melewati pagar, posisi saya setelah melewati pagar, posisi Pak FS ada di meja Yang Mulia Hakim. Beliau sedang merokok sendirian, menggunakan pakaian PDL dan celana PDL, tapi alas kakinya saya lupa, dengan wajah yang mohon maaf tidak seperti biasanya. Wajahnya merah seperti orang marah atau kecewa. Beliau masih ngerokok sendirian. Setelah rokok dimatikan, baru saya berani mendekati beliau untuk melaporkan, mohon izin Jenderal, hari saya Jenderal, mohon perintah Jenderal. Beliau sampaikan tidak ada, beliau hanya minta ikut masuk. Beliau saat itu posisi di garasi? Di garasi. Nah, terus lanjut? Di garasi. Masuk. Tanpa menjelaskan apapun yang terjadi, tapi yang jelas posisi di luar rumah itu sudah banyak anggota Provos, mobil Provos, mobil dinas, dan mobil, kalau tidak salah mobil Satreskrim Jakarta Selatan. Selain masuk dari garasi menuju dapur, belok kanan ada Kong Liong yang mengarah ke arah ruang tengah yang ada meja makannya. Saya sempat bertanya di situ pada beliau, karena ini setelah di dalam rumah ya? Iya, dari masih posisinya masih di dapur. Di dapur. Iya. Baik. Karena terlihat seorang tergeletak di sebelah tangga. Katanya, mohon izin Jenderal, itu siapa? Joshua. Kenapa Jenderal? Kurang ajar dia, sudah melecehkan ibu. Bahasanya hanya seperti itu, melecehkan ibu. Terus
Kenapa tergeletak? Ya, saya lupa secara persis apakah tembak menembak ataukah ditembak. Tapi yang jelas yang beliau ceritakan seperti itu. Jadi pada waktu itu saudara masih melihat jenazah korban? Masih ada yang mulia. Masih ya? Siap. Saudara datang ke situ tuh ya? Masih ada yang mulia. Cuman saya lupa penjelasan maksudnya keterangan yang saat itu seperti apa. Tapi yang jelas beliau menjelaskan bahwa ada peristiwa tembak menembak atau Joshua ditembak sama ajudan yang lain pada saat Masih belum diapa-apakan, masih di situ ya? mulia. Dan di dalam ruangan itu sudah ada beberapa anggota pros, 4 atau 5 saya lupa. Kemudian di dalam juga banyak anggota Satreskrim. Saya masuk sempat ditanyakan oleh Pak Karo Propos, kenapa bisa sampai di sini. Saya jelaskan saya Ari Cahya dari Bareskrim dan saya bisa sampai di sini karena sambil saya tunjuk Pak FS, saya ditelepon beliau. Dengan posisi Kuti Pak FS mendekati jenazah Joshua. Setelah saya melihat sekilas sebentar, si Ricky dengan Richard itu seperti menghampiri Pak FS. Kemudian saya tanya ke Ricky karena saya tahu Ricky. Kenapa saya tahu Ricky? Ricky kan dulu mantan ajudan Bapak saat di Ripidum. Kalau Richard saya nggak tahu. Saya tanya Ricky, ada apa? Ya dan tembak menembak dengan Joshua sambil dia menunjuk ke arah Joshua yang posisinya ada di sebelah kanan saya. Saya tanya, kamu Joshua? Siap dan kamu yang nembak. Dengan mimik yang tenang, beliau mengatakan, siap dan saya yang nembak. Saya nggak tanya banyak. Baik, sambil memantau jalannya sidang kasus perintangan penyidikan, kita juga sudah tersambung bersama dengan Pak Jamin Ginting selaku pakar hukum pidana. Selamat pagi, Pak Jamin. Pak Jamin Ginting sudah bisa mendengar suara saya? Selamat pagi. Baik. Ya. Baik, Pak Jamin, kita lihat hari ini sudah masuk ke agenda Suaranya kurang terdengar ini. Baik, kita akan terus coba perbaiki lagi komunikasi kami. Sudah cukup jelas suara saya, Pak Jamin Ginting? Atau masih Suaranya kecil? Baik. Sambil kita mencoba untuk perbaiki komunikasi, kita akan lihat lagi situasi terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana saat ini saksi sudah dimintai keterangannya. Suaranya saya nggak dengar suara dari studio. Iya, baik. Kami sedang mencoba untuk memperbaiki, Pak Jamin Ginting. Jadi suaranya nanti kami akan coba terus perbaiki lagi komunikasi kami dengan Pak Jamin Ginting sambil kita memantau jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepertinya ada sejumlah alat bukti yang akan dihadirkan atau ditunjukkan ke majelis hakim dan di hadapan para saksi. Memang belum jelas apa barang bukti yang dihadirkan karena memang hari ini persidangan kembali dilanjutkan tanpa adanya suara, sehingga kami tidak bisa menginformasikan secara lebih detail mengenai apa yang sedang diperlihatkan kepada majelis hakim dan juga saksi yang saat ini sedang memberikan kesaksian. Ada 7 orang saksi yang memberikan kesaksiannya pada hari ini dari 10 orang yang dipanggil sebenarnya. Ada 3 orang yang tidak hadir. Kita sudah kembali tersambung bersama Pak Jamin Ginting. Selamat pagi Pak Jamin Ginting, sudah jelas suaranya? Ya, udah jelas. Ini gimana? Suara saya masuk nggak? Baik, masuk Pak, masuk. Kita sudah live ya Pak. Oke. Kita hari ini sudah masuk ke agenda pemeriksaan saksi. Sebelumnya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Ini apa yang bisa Anda baca dari tidak mengajukan yang mereka eksepsi ini? Apakah mereka memang yakin dalam pembuktian mereka tidak bersalah atau bagaimana dari pandangan Anda? Ya, tentu kalau kita lihat konsep eksepsi itu kan terkait dengan formalitas saja ya. Artinya apa yang disampaikan itu terkait dengan adanya salah formil dalam surat dakwaan karena pada umumnya terkait dengan dakwaan situ tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Yeah. Padahal kita lihat ya itu kan sudah dasarnya sudah cukup jelas, lengkap dan cermat. Salah satunya yang mungkin yang bisa menjadi dasar putusan selah itu dapat dikabulkan pada umumnya hanya terkait dengan
pengadilan tidak berwenang mengadili hanya karena adanya lokus tempat terjadi suatu tindak pidana bukan wilayah kewenangan dari pengadilan tersebut begitu. Sehingga itu yang satu-satunya, atau ada kesalahan mayor dalam penulisan identitas dari terdakwa ya. Contohnya namanya Hendra, tapi di situ namanya Yakub gitu ya. Itu jelas-jelas, atau jenis kelaminnya yang beda begitu. Nah, ini yang menjadi dasar patokan untuk putusan selah itu dalam suatu eksepsi dapat dikabulkan. Tetapi kalau sudah masuk dalam pokok perkara, tentu ini tidak menjadi bahan pertimbangan. Bahkan jaksa sama sekali sendiri tidak mau menjawab. Karena kalau dijawab, nanti dia tahu strategi jaksa seperti apa. Jadi biasa itu ya, pada umumnya lawyer atau pengacara penasihat hukum itu membuat surat eksepsi itu dengan menceritakan kronologi perkara dan masuk dalam perkara. Itu rata-rata semua seperti itu. Tujuannya apa? Satu tujuannya untuk menyeimbangkan berita, ya. Apalagi ini kan public interest ya, media cukup kencang ya untuk ini. Sehingga nanti arus cerita itu jangan sepihak, hanya tuntutan jaksa saja yang dapat dikecam atau diterima ya oleh masyarakat bahkan hakim. Tapi juga berita-berita yang menyangkut tentang langsung eksepsi tersebut. Begitu. Jadi itulah dasar kira-kira menurut saya memang strategi dan lazim ya itu dilakukan oleh penasihat hukum dalam mendampingi kliennya. Baik. Pak Jamin, artinya memang hanya syarat formil begitu ya yang kemudian dinilai dalam putusan selah, bukan masuk ke syarat material begitu ya. Kalau kita lihat di sidang kali ini Hendra Kurniawan juga sempat menunjukkan, atau pihak keluarga kalau tidak salah ya, menunjukkan ada surat dari Verdi Sambo yang mengatakan bahwa Hendra Kurniawan tidak terlibat, itu semua atas dasar perintah dan lain sebagainya. Apakah surat tersebut memiliki nilai hukum atau bobot hukum untuk bisa meringankan, atau bagaimana dalam persidangan biasanya? Iya. Kalau terkait dengan Hendra Kurniawan dan teman-teman, ini kan pasalnya pasal 49 junto 33 dan 48 junto 32 terkait menghilangkan atau merusak informasi elektronik ya, atau membuat rusaknya suatu sistem informasi. Nah, yang didasarkan itu harus bersikap tidak baik. Jadi ada mens reanya di situ, dia memang sudah tahu kalau ada suatu rencana untuk menghalang-halangi penyidikan dengan cara merusak barang bukti tersebut. Nah, kalau dengan demikian, maka dasar perintah itu, contohnya perintah untuk melakukan pengerusakan itu, ya harus disadari adalah suatu perintah yang tidak memiliki wewenang, tetapi dilakukan dengan itikat baik dan dia bisa tidak dipidana, karena begitu ya konteksnya pasal 51 ya. Nah, jadi perintah yang tidak berwenang, contohnya kan Sambo ini kan perintahnya tidak mempunyai kewenangan ya untuk mengambil itu, karena dia bukan penyidik yang sedang memeriksa adanya tindak pidana sedang terjadi. Yang memeriksa itu adalah Polres Jakarta Selatan begitu. Itu perintah tidak sah dari orang yang tidak sah. Tapi yang melaksanakan perintah itu menganggap dalam tanda petik perintah itu adalah perintah yang sah. Jadi kalau dianggap perintah yang sah, dia tidak mempunyai itikat jahat terkait itu, dia bisa bebas. Tapi kalau dia mengetahui perintah itu adalah perintah yang tidak sah, tetapi dia tahu itu adalah dalam rangka menghilangkan suatu alat bukti untuk menghalangi penyidikan, dan dia juga punya niat yang sama dengan orang yang merintah, tentu nggak bisa lari dari kenyataan itu bahwasanya dia mempunyai criminal mind ya, atau niat jahat yang sama dengan yang menyuruh melakukan. Begitu konsepnya. Meskipun itu dalam pengaruh hierarki begitu, mengikuti perintah atasan yang jaraknya cukup jauh antara jenderal dengan jabatan di bawahnya begitu. Ya, kalau konsepnya adalah relasi kuasa itu kan tentu dikaitkan dengan adanya niat yang sama atau tidak. Walaupun jauh, tapi mempunyai secara sadar, punya pengetahuan mengenai perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak benar, ya.
Nah, tapi dia nggak punya niat jahat, itu bisa. Tapi permasalahannya dia tahu nggak ini? Ya. Apa yang dilakukannya ini adalah bagian dari suatu rencana untuk mengaburkan atau menghalang-halangi suatu proses penyidikan. Jadi kalau Nah, dia itu. dianggap Kalau tahu dia artinya tahu, dianggap dia punya niat jahat. Iya, kalau dia mengetahui bahwasanya ini bagian dari untuk menghapus suatu perbuatan atau menghalangi penyidikan, nah itu sama, berarti dia punya mens rea namanya dalam konsep pidana, dia punya mens rea. Berarti mens rea-nya ada, berarti tinggal dicari perbuatannya apa yang dilakukan. Nah, jadi dua hal itu kan sebagai suatu syarat untuk dapat dipidana. Ada perbuatan itu merupakan bentuk suatu kesalahan yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu dia. Untuk sidang kali ini kembali dilakukan tanpa suara, Pak Jamin, dengan alasan bahwa agar kemudian para saksi tidak saling bertukar informasi atau mengganti informasi setelah mendengar satu pernyataan dari saksi lainnya. Tapi kan di sisi lain publik juga punya hak untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya begitu. Ini sidangnya juga dibilang terbuka begitu kan, artinya untuk umum juga bisa mendengarkan. Tapi kemudian tidak bisa disiarkan secara langsung. Ini implikasinya apa, Pak? Ya, dalam proses criminal justice system, dalam proses peradilan ini, sidang memang harusnya dibuka untuk umum, ya. Sidang dibuka untuk umum. Tetapi kita lihat bahwa khusus untuk pemeriksaan saksi-saksi, ya pemeriksaan saksi ini, saksi yang akan diperiksa bisa bersama-samaan, bisa juga saksi dipanggil sendiri-sendiri. Nah, kalau saksi yang dipanggil secara bersamaan, berarti tidak ada menghalangi di antara mereka untuk sama-sama terpengaruh terhadap satu lainnya, nggak jadi masalah kan begitu. Tapi kalau saksi dipanggil sendiri-sendiri, saksi yang satu disuruh keluar, yang lain masuk supaya nanti nggak terpengaruh terhadap keterangan saksinya yang ada yang sedang memberikan keterangan. Nah, kalau dibuka audio, saya berkira bahwasanya hakim akan menilai berarti buat apa lagi di luar, di audio di luar juga dia dengar juga kan, gitu kan, dia juga di dalam juga dia dengar juga. Jadi ini kalau saya lihat semata-mata dalam rangka untuk objektivitas dalam pemeriksaan terhadap saksi supaya saksi tidak terpengaruh terhadap keterangannya pada saat memberikan keterangan, ya pada saat pemeriksaan. Kalau setelah itu saya rasa banyaklah media yang sudah merekam lalu mau mutar lagi kan. Kalau setelah sidang kan sudah sangat yang di dalam aja bisa memutarkan lagi kan. Gitu kan. Jadi memang hanya dikhususkan untuk saksi yang bersaksi pada hari itu ya Pak ya? Maksudnya memang ditujukan oleh hakim begitu ya? Iya, jadi khusus untuk saksi yang memberi keterangan pada saat itu, maka dia tidak boleh mendengarkan apa yang saksi terangkan di dalam persidangan. Nanti setelah itu kan giliran dia. Kalau dia dengar, bisa dia menyamakan persepsi, menyamakan keterangan dengan saksi yang sudah ada sebelumnya begitu. Tapi kalau saksi untuk 2 hari, 3 hari kemudian, saya kira karena lawyer atau kuasa hukum juga pasti sudah merekam. Pasti akan bicara, iya. Atau jaksa juga, iya. Dia pasti juga tidak akan membeberkan apa keterangan. Itu semata-mata demi itu aja saya kelihatannya. Baik Pak Jamin, kita nanti akan lanjutkan ya setelah jeda pariwara karena kita harus jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.